Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ingin mempresentasikan tentang karakteristik Muslim progresif. Perkenalkan, nama saya Widya Nafisa Damayanti. Nama saya Dina Ramadhani Fuansyah. Nama saya Dewan Ilyas Subisono. Mohon disimak ya. Berikut ini. Akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian karakteristik Muslim progresif. Yang kedua, cara mengenali karakteristik Muslim progresif. Yang ketiga, karakteristik Muslim progresif. Yang keempat, cara menerapkan karakteristik Muslim progresif. 5. Ragam corak pemikiran keagamaan dalam umat Islam. Yang keenam, Islam progresif dalam konteks keindonesiaan Muhammadiyah sebagai best practice. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Pengertian karakteristik Muslim progresif. Karakteristik Muslim progresif adalah karakteristik yang dimiliki oleh seorang Muslim yang menawarkan sebuah kontekstualisasi penafsiran Islam yang terbuka, ramah, segar, serta responsif terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Cara mengenali karakteristik Muslim progresif. Berikut ini adalah cara untuk mengenali karakteristik Muslim progresif. Yang pertama, menunjukkan rasa nyaman ketika menafsir atau menerapkan kembali hukum dan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, berkeyakinan bahwa keadilan gender ada ditegaskan dalam Islam. Yang ketiga, berpandangan bahwa semua agama secara inheren adalah sama dan harus dilindungi secara konstitusional. Yang keempat, berpandangan bahwa semua manusia juga equal. Yang kelima, berpandangan bahwa keindahan merupakan bagian inheren dari tradisi Islam, baik yang ditemukan dalam seni, arsitektur, puisi, ataupun musik. Yang keenam, mendukung kebebasan berbicara, berkeyakinan, dan berserikat. Yang ketujuh, menunjukkan kasih sayang pada semua makhluk. Yang kedelapan, menganggap bahwa hak orang lain itu ada dan perlu dihargai. Yang kesembilan, memilih sikap moderat dan anti kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan. Yang kesepuluh, menunjukkan kesukaan dan antusiasnya ketika mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan peran agama dalam tataran politik. Selanjutnya adalah hal-hal yang termasuk pada karakteristik Muslim progresif. Yang pertama, ada bidang hukum Islam yang memerlukan perubahan. Yang kedua, menggabungkan pemikiran Islam tradisional dengan pemikiran dan pendidikan modern. Yang ketiga, cenderung mendukung perlunya fresh ijtihad. Yang keempat, berkeyakinan bahwa berbagai perubahan harus didasarkan dalam hukum Islam. Yang kelima, tidak ikut campur pada mazhab tertentu. Dan yang terakhir, mempusatkan pemikiran dengan adil. Cara menerapkan karakteristik Muslim progresif pada kehidupan sehari-hari, yang utamanya adalah melakukan perbuatan terpuji, antara lain berkata jujur, melaksanakan kewajiban beribadah, saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan tidak mengambil yang bukan haknya. Corak pemikiran keagamaan dalam umat Islam. 1. Corak pemikiran Islam klasik. Periodisasi pemikiran Islam periode klasik dapat dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase ekspansi, interogasi, dan puncak kemajuan 650 sampai 1000, dan fase disintegrasi 1000 sampai 1250. Fase pertama 650 sampai 1000 yaitu zaman di mana wilayah Islam
mulai meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di barat, dan di Persia sampai ke India di timur. Fase kedua 1000 sampai 1250 adalah persatuan dan kesatuan umat Islam mulai mengalami kemunduran. Konflik politik seringkali melanda sehingga hancurnya imperium Islam yang menyebabkan Baghdad berhasil dikuasai oleh Hulagu Khan di tahun 1258. Karena beberapa khalifah pada masa Bani Abbasiyah lebih memusatkan pada pengembangan pengetahuan. 2. Corak pemikiran Islam abad pertengahan periode 1250 sampai 1500 adalah fase kemunduran. Pada fase ini, benih perpecahan dan disintegrasi antara umat Islam mengalami eskalasi. Konflik antara Sunni dan Syiah semakin menajam. Di sisi lain, secara geografis dunia Islam mengalami perpecahan menjadi nation state kecil akibat kuatnya disintegrasi. Fase 2 adalah fase 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800. 3 kerajaan besar itu adalah kerajaan Turki Utsmani Ottoman Empire yang berpusat di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Di masa kemajuan ini, masing-masing kerajaan mempunyai keunggulan masing-masing, khususnya di bidang literatur dan seni arsitektur. Penyebab kemunduran dan kebekuan pemikiran keagamaan adalah 1. Eksklusivisme, 2. Subjektivisme, 3. Determinisme. Islam progresif dalam konteks keindonesiaan. Muhammadiyah sebagai best practice. Muhammadiyah sudah hadir bersama masyarakat Indonesia dalam waktu yang lama. Mulai dari sebelum kemerdekaan hingga kini, Muhammadiyah tetap konsisten mendampingi Indonesia menghadapi arus globalisasi dan perkembangan zaman yang makin cepat. Istilah best practice sangatlah cocok disandingkan dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang maju, agree tentang perkembangan dari berbagai aspek, tapi tetap berada dan berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Walaupun pesat dan perkembangan, kita juga harus menerapkan karakter Muslim progresif ini. Kesimpulannya yang dapat kita ambil dari karakteristik Muslim progresif ini harus kita terapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus terbiasa dengan hal-hal yang terus berkembang dan berubah. Sebagai umat Muslim, baiknya kita tetap terus beradaptasi, tetapi tidak lupa dengan aturan serta Al-Quran dan hadis yang menjadi pacuan kita dalam hidup ini. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.